Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan, Pak Dr. Anindito, Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pak Dr. Iwan, Ibu Kiki selaku Dirjen Pendidikan Vokasi, para staf ahli dan staf khusus, saya lihat Prof. Adlin, Pak Dr. Tatang, Mbak Inung, Pak Toto, salam hangat dari Taman Surapati, dan staf khusus Bu Fiona dan yang sama-sama kita hormati Prof. Anitali yang selalu hadir di forum-forum pendidikan dan seluruh koleha, juga para perwakilan sekolah dan juga pemerintah daerah, dinas pendidikan dan para guru serta siswa. Sangat menggembirakan kita menyaksikan secara bersama apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi tentang keberhasilan Kementerian Dikbud dalam menyelenggarakan satu kerja besar dan sangat masif sesungguhnya, karena asesmen nasional yang dilakukan tadi mencakup seluruh populasi sekolah dan madrasah yang Pak Kepala Badan menyampaikan mencapai 95% dan secara random untuk siswa-siswa semua kelas yang dipilih itu menunjukkan bahwa betapa besar apa yang dilakukan oleh Kementerian Dikbud untuk menyelenggarakan asesmen nasional, sesuatu yang sangat diperlukan, di slide atas saja dulu, yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja pembangunan pendidikan di Indonesia. Sejauh ini yang kita hadapi secara bersama, tantangan yang paling mendasar itu adalah bagaimana mewujudkan pendidikan berkualitas untuk anak usia sekolah di Indonesia. Dan kita tahu bahwa dari sisi capaian partisipasi, rasanya kemajuan penting sudah diraih dan dunia mencatat bahwa Indonesia betul-betul berhasil mewujudkan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia usia sekolah. Partisipasi pendidikan kita pada semua jenjang sangat tinggi, dan yang masih menjadi PR besar bagi kita adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Apa yang dikerjakan oleh Kementerian Dikbud melalui penyelenggaraan asesmen nasional itu sejalan dengan apa yang sekarang ini sedang disiapkan oleh Bappenas, menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 tahun 2045. Dan di situ di antara salah satu agenda, arah dan juga tujuan besarnya itu adalah pembangunan pendidikan berkualitas yang merata. Jadi yang kita dahulukan itu adalah pendidikan berkualitas yang kemudian merata. Kita masih menyadari sepenuhnya bahwa pemerataan masih tetap harus dijaga, tapi kita tidak boleh hanya fokus pada pemerataan semata, tapi juga harus menggeser perhatian kita pada kualitas. Dan itu yang masih menjadi PR penting bagi kita semuanya. Bersyukur bahwa asesmen nasional sudah dikerjakan, dan sejauh ini karena ukuran kualitas pembangunan kualitas pendidikan di setiap negara itu harus juga merujuk pada pencapaian negara-negara yang lain juga, supaya kita tahu sebagai bangsa, sebagai negara, kinerja pembangunan pendidikan di Indonesia itu sampai di mana. Nah, untuk tahu kualitas pendidikan di Indonesia di posisi mana, selama ini kita menggunakan PISA, pernah juga menggunakan TIMSS, dan karena yang berlaku umum dan terbandingkan kerap digunakan adalah PISA, maka itu yang digunakan. PISA dilaksanakan 3 tahun sekali, dan mungkin ke depan akan lebih lama lagi 4 tahun sekali. Maka kita tidak bisa hanya bertumpu pada PISA semata.
kita menggunakan PISA dan itu disebut juga dituliskan di dalam RPJMN dan tetap dituliskan di dalam salah satu indikator di dalam RPJPN adalah PISA, karena supaya kita tahu letak keterbandingannya capaian Indonesia di antara negara-negara di dunia. Tapi kita juga perlu merujuk pada apa yang kita bisa lakukan sendiri, metodologi untuk melakukan assessment. Dan hari ini kita saksikan yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi. Ini sebagai ringkasan dan petikan saja. Kami berbahagia karena selain mengukur tentang kecakapan fondasi, kecakapan mendasar, foundational skills, literasi membaca dan numerasi, itu adalah kecakapan elementer yang mestinya dipunya oleh setiap siswa. Dan assessment itu untuk menunjukkan bahwa apakah proses pembelajaran itu membuahkan hasil yang baik dan bagaimana variasi capaian para siswa setelah menempuh proses pembelajaran itu. Jadi student learning outcomes atau academic achievement itu harus bisa diukur. Kita boleh merujuk pada Piaget, kita boleh merujuk pada taxonomy of learning Benjamin Bloom. Itu standar ukuran kita dan terjemahannya saya kira secara sangat tepat dilakukan melalui asesmen nasional ini dan gambarannya kita sudah mengetahui secara keseluruhan, apalagi ditambah dengan survei karakter dan juga lingkungan sekolah yang mendukung bagi upaya kita membangun satu ekosistem pembelajaran yang kondusif supaya anak bisa menempuh pembelajaran secara menyenangkan. Karena capaian belajar siswa itu juga ditentukan oleh situasi iklim pembelajaran yang menstimulasi, tadi disebut tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan. Dan itu Bapak dan Ibu sekalian, betapa bahwa kita semuanya menyaksikan dampak perundungan, dampak kekerasan pada kegiatan pembelajaran itu sangat dahsyat sekali. Anak sampai bukan saja murung karena ada beban psikososial yang akibat dari perundungan atau kekerasan, tapi bisa juga tidak mau sekolah. Dan itu artinya ada faktor yang memberi kontribusi pada bukan saja capaian akademik, tapi juga keberlanjutan siswa untuk tetap berada dalam sistem persekolahan. Partisipasi kita meningkat, tapi completion rate kita tidak setinggi partisipasi. Untuk sekolah menengah saja 85%, tapi completion rate-nya 65%. Di antara yang memberi kontribusi selain soal kemampuan bertahan di dalam sistem persekolahan, itu juga lingkungan pembelajaran yang mendukung ataukah tidak, ekosistemnya yang kondusif apa tidak untuk proses belajar mengajar. Bapak dan Ibu sekalian, di antara yang selama ini saya tidak ingin mengatakan hilang, tapi makin melemah itu adalah critical thinking dan analytical skills. Dan itu semuanya adalah ukurannya pada literasi membaca dan juga numerasi. Kita tidak mungkin memperkuat critical thinking dan juga analytical skills tanpa kemampuan para guru untuk memberi stimulasi bagi proses tumbuh berkembangnya kecakapan, kecerdasan kognitif para siswa yang dicerminkan pada kemampuan dalam hal literasi membaca dan numerasi. Kami bersyukur bahwa di slide berikutnya, karena sedemikian penting kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan, maka di dalam RPJPN itu indikator yang kami ambil itu Human Capital Index. Kita tahu bahwa Human Capital Index itu di antara yang komponenannya adalah pendidikan, ada kesehatan, ada survival. Di antara yang berhubungan langsung adalah kesehatan menyumbang, ini ada stunting, isu stunting dan kaitannya kalau anak yang gagal tumbuh kembang itu juga akan punya pengaruh pada kemampuan dalam mengikuti pembelajaran dalam sistem persekolahan, di sistem pendidikan. Dan anak yang terkena stunting, yang tidak bisa diperbaiki, yang tidak bisa diatasi sejak awal terkena stunting,
itu kerusakannya bersifat permanen dan punya pengaruh besar. Ada salah satu indikator yang meletakkan hubungan langsung antara kejadian stunting yang dialami oleh setiap siswa, setiap anak usia sekolah pada bawah umur 5 tahun, dan kemudian kecakapan hasil pembelajaran selama mengikuti pendidikan. Nah, pada pendidikan selain rata-rata lama sekolah ada harmonized test score, yang sekali lagi kalau kita merujuk pada pengalaman global itu adalah kombinasi antara standar penilaian yang berlaku di negara yang bersangkutan. Selain PISA, tapi juga ada beberapa negara menggunakan asesmen domestik, dan dalam konteks inilah maka menjadi penting Indonesia punya asesmen domestik yang kita sebut sebagai asesmen nasional itu, yang nanti akan punya pengaruh dan akan sangat membantu kita semuanya. Dan kami di Bappenas, asesmen nasional itu diletakkan dalam konteks ukuran pencapaian kinerja pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah. Yang tadi oleh Bapak Kepala Badan menyebutkan bahwa itu juga yang harus menjadi rujukan bagi para kepala daerah, dinas pendidikan di masing-masing kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa apa sesungguhnya investasi yang harus diberikan dan fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu. Di slide berikut, kami bersyukur bahwa tadi ketersediaan datanya sangat lengkap dan ketercakupannya juga menyeluruh, dan aspek-aspek yang diukur itu betul-betul aspek yang sangat mendasar, yang itu menjadi bagian kunci bagi setiap siswa untuk melakukan eksplorasi terhadap dan mengembangkan potensi dan bakatnya. Literasi dan numerasi. Literasi itu adalah jendela setiap siswa untuk mengakses ke pengetahuan yang lebih luas. Dan juga numerasi adalah kecakapan yang memungkinkan untuk mengasah logika dan juga cognitive skills, yang sekali lagi itu adalah juga menjadi faktor yang menyumbang besar bagi setiap siswa untuk bisa berkreasi secara lebih optimal. Nah, untuk konteks daerah, ini acuan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, dan kami ingin memastikan juga bahwa karena yang diambil asesmen capaian kinerja pendidikan secara nasional itu adalah PISA, maka bagaimana mengurutkannya ke capaian di tingkat daerah. Dan itu nanti akan kami menggunakan sebagai asesmen ini sebagai proxy indicators yang melengkapi PISA untuk kemudian supaya kita tahu betul bahwa kinerja di masing-masing daerah itu seperti apa. Bapak sekalian, menjadi penting bagi kita semuanya di slide terakhir ini. Ini kira-kira cara kami untuk mengurutkan. Jadi di dokumen RPJPN kami menggunakan PISA, yang sekali lagi ini supaya tadi kita tahu bahwa Indonesia di antara negara-negara dunia, di antara negara-negara OECD countries, apakah bisa bergeser ini yang slide terakhir, itu posisinya di mana. Jadi hasil pembelajaran kita menggunakan rata-rata nilai PISA, dan target di tahun 2045 dengan baseline tahun 2025 itu sebagai proyeksi gitu. Dan tahun 2045 itu sesungguhnya adalah rata-rata OECD tahun sekarang. Coba kita membayangkannya. Kalau kita semuanya tahu di mana PISA Indonesia sekarang itu semuanya di bawah 400, 397, 396 dan 393 atau berapa gitu. Nah, nanti kita berharap bahwa 20 tahun ke depan, 20 atau 23 tahun ke depan itu sekurang-kurangnya adalah setara dengan negara-negara OECD. Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian bagaimana cara kita merunut sampai ke provinsi dan daerah, karena kami diminta juga untuk supaya indikator-indikator yang ada di RPJPN itu juga nanti harus diadopsi di dalam RPJMD dan juga RPJPD.
Nah, indikator yang kemudian kami ambil adalah kami petik dari asesmen nasional. Yang itu ketersediaan data per kabupaten kota ada, bahkan juga persatuan pendidikan. Dan sekaligus ini juga menunjuk cara kita untuk bisa mengukur kinerja pemerintah daerah dengan melihat capaian yang bisa dimonitor dari tahun ke tahun secara periodik gitu. Bapak Ibu sekalian, pada bagian terakhir saya ingin mengatakan bahwa setiap hasil pembelajaran pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor kunci. Tersediakah sumber pembelajaran yang baik? Apakah terbangun ekosistem yang mendukung bagi pembelajaran tadi? Dan yang tak kalah penting adalah guru-guru yang berkualitas. Nah, guru-guru yang berkualitas sekurang-kurangnya harus menguasai dua hal, subject content knowledge dan juga pedagogical skills. Kita tidak mungkin berharap dan tidak bisa berharap membuahkan hasil pembelajaran yang tinggi jika kita tidak bisa menyediakan guru-guru yang berkualitas dengan kemampuan penguasaan mata pelajaran yang bagus, sekaligus juga kecakapan dalam hal pedagogi yang baik pula. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.